Tak ada jawaban yang keluar dari mulut mereka berdua. Yang ada hanya diam dan saling melihat satu sama lain. Ya, sekarang aku yakin jika mereka pun sama tidak tahunya sepertiku. Tapi dengan raut wajah seperti berpikir, Aji sepertinya sebentar lagi akan mengeluarkan pendapat sok tahunya. Dari namanya kok asing banget ya, Ndra? Emang kenapa orang itu? Ujar Aji sambil memegang dagunya. Bukan nama orang daerah sini juga, sambung Ida. Iya, dari namanya emang aku ngerasa bukan orang sini. Aku penasaran aja. Malam itu Sang Atta bilang kalau aku keturunan dari Raksogati ini, dan juga aku disuruh nemuin beliau. Yang jadi masalah berarti aku harus ketemu sama leluhurku, dimana aku sendiri nggak tahu siapa nama kakekku. Dan lagi, kemana nyari seseorang yang jelas-jelas udah nggak ada? Ujarku dengan menyandarkan tubuh di dinding. Coba kamu tanya bapak, jawab Ida datar. Ya, Ida ada benernya. Sejak malam itu, aku sama sekali belum bertemu dengan Pak Sami, Pak Dion, bahkan Pak Aksa yang sudah datang sejauh ribuan kilometer hanya untuk menyelamatkanku. Dan ya, daftar orang yang akan kumintai maaf akan bertambah. Kamu tahu, Ndra, kamu beruntung loh bisa ngobrol langsung sama Sang Atta, ujar Aji dengan suara agak pelan. Lebih beruntung lagi Buning sama Mbak Enda bisa dapat perlindungannya, ujarku lirih mengingat segala yang sudah mereka berdua lakukan. Dan mungkin inilah sisi psikopatku yang tersembunyi. Aku merasa jika kematian mereka berdua terasa terlalu cepat, dan seharusnya mereka berdua merasakan sakit lebih dari itu. Tapi semuanya sudah berakhir sekarang, dan aku juga harus mulai menata hidupku lagi dari awal. Setelah beberapa lama mengobrol ke sana dan kemari, akhirnya Ida dan Aji berpamitan untuk pulang. Tapi sesaat sebelum Aji pulang, sempat memintaku untuk menemaninya ke Kilo 42 malam ini. Dan tanpa merasa keberatan, aku menyanggupinya untuk menemaninya. Lucu memang, tapi masih terasa sangat janggal untukku melihat Ida dibonceng oleh Aji. Seorang wanita yang sebelum ini aku ketahui bisa melipat jarak, sekarang mengendarai kendaraan seperti manusia normal lainnya. Tapi aku juga ikut bahagia karena sebentar lagi mereka akan menikah. Sebuah pernikahan adat yang selama ini belum pernah aku lihat, yang pastinya akan sangat meriah. Aku memutuskan malam ini mungkin akan menemui Pak Dion lebih dulu dengan pertimbangan jarak. Dan setelahnya aku akan menemani Aji. Panas terik yang menyengat, kegerahan yang sama sekali tidak bersahabat. Semuanya menemaniku di siang hari dengan keadaan listrik mati. Di kota Bontang ini mungkin mati lampu adalah kegiatan mingguan yang terbilang wajib dengan tanpa ada peringatan sebelumnya. Dan karena aku berada di pulau yang dilalui oleh garis khatulistiwa, maka matahari seakan mendekat dan semakin mendekat. Walaupun sekarang di Indonesia sedang mengalami musim penghujan, tapi entah kenapa hal itu tidak kurasakan di kota ini. Seorang pengangguran yang sedang menunggu hari berganti, dan lebih sialnya lagi, handphoneku juga mati karena kehabisan baterainya beberapa saat yang lalu. Dan jika masih menyala pun tetap tidak ada gunanya, karena ada satu keunikan lain di kota ini, yaitu sinyal handphone akan ikut menghilang seiring dengan padamnya listrik. Masak mie terus tidur siang, pikirku sambil melangkah ke arah dapur. Duk, duk, duk. Suara yang sangat tidak asing bagiku tiba-tiba terdengar dari arah kebun yang terletak di belakang rumah kontrakan Rian.
Sebuah suara dulu yang pernah ku dengar dan bertemu dengan seorang bapak tua yang sedang menggali di tengah malam. Tapi bedanya sekarang waktu masih menunjukkan pukul 3 dan sangat jelas jika sekarang masih siang bolong. Dek. Dengan langkah ragu, aku mendekati pintu belakang. Yang aku bingungkan adalah kemana semua nyaliku sebelumnya. Apa yang akan kulakukan jika saat aku membuka pintu dan bapak tua itu memang sedang berada di sana? Mungkin aku saat ini harus mengikuti anjuran Rian agar tidak memperdulikan hal apa yang bukan urusanku. Tiba-tiba kompor yang kugunakan untuk merebus air tiba-tiba mati dengan sendirinya. Yang tak pelak langsung membuat keringat dingin di wajahku mulai bercucuran. Apa semua gangguan ini belum berakhir? Apa mereka benar-benar mengikutiku hingga ke sini? Aku biarkan kompor dalam keadaan mati tanpa mencoba untuk kembali menyalakannya. Pikiranku mulai kacau saat ini. Dengan perasaan sangat siaga, aku duduk di ruang tengah dan mulai menyalakan sebatang rokok berharap suara itu tidak terdengar lagi. Tapi aku salah. Tak beberapa lama berselang, suara itu pun kembali terdengar dan bahkan semakin jelas dan lebih jelas dari sebelumnya. Sebuah suara khas saat tanah beradu dengan cangkul. Enggak beres. Gerutuku sambil menghisap sebatang rokok yang ada di ujung jariku dalam-dalam. Tapi sekeras apapun usaha yang aku lakukan, keadaan di sekitarku sama sekali tidak mendukung untukku mengacuhkan suara penggalian misterius yang berasal dari arah belakang. Keadaan listrik mati dan tanpa satupun sesuatu yang bisa membuat perhatianku beralih. Masih siang, pasti nggak terlalu serem, ujarku dalam hati sambil memberanikan diri untuk berdiri mendekati pintu belakang. Tanganku sedikit bergetar saat menggenggam gagang pintu. Terjawab sudah. Bagaimanapun aku tetap saja aku seorang pengecut jika dihadapkan pada sesuatu yang misterius lagi mengerikan seperti ini. Perlahan dengan ragu-ragu, aku mulai membuka pintu. Semilir angin pelan menerpa wajahku saat pintu belakang sudah terbuka. Dan benar saja, suara itu kini berhenti. Perlahan aku membuka mata yang sedari tadi kupejamkan rapat-rapat saat akan membuka pintu. Terang, tenang, dan sepi. Itulah yang aku rasakan saat melihat ke sekeliling kebun di belakang rumah kontrakan Rian. Hanya ada suara burung hutan yang bersaut-sautan silih berganti dan mataku sekarang sibuk mencari bekas galian di tanah. Sejenak aku merasa bodoh. Jangankan suara, bahkan bekas galiannya sendiri pun tidak ada. Tapi rasa penasaranku membuatku melangkah lebih jauh ke arah kebun untuk hanya sekedar memastikan semuanya baik-baik saja. Brum. Samar-samar aku mendengar suara motor Rian berhenti di depan rumah. Sedikit lega jika Rian pulang. Setidaknya aku memiliki teman dan tidak sendirian. Woi, ngapain lo di sana? Ada tamu, bukannya dibikinin minum, malah ngider di kebun. Ujar Rian yang sekarang berada tepat di pintu belakang dengan menggunakan seragam kerjanya. Dek, tamu. Gerutuku yang langsung berlari menghampiri Rian. Ngapain sih lo lari-larian? Gerutu Rian saat aku menabrak tubuhnya yang memang menghalangi karena berada tepat di tengah pintu. Mana Yan? Jangan bercanda lu.
Sumpah, gak lucu. Teriakku saat berada di ruang tengah karena tidak menjumpai apapun. Loh, Ndra, tadi ada bapak-bapak duduk di sini sambil ngerokok juga. Tuh bekas rokoknya. Saut Rian yang entah sejak kapan sudah berada di sampingku. Ya, memang ada sebatang rokok yang sedang menyala dan tidak berada di asbaknya. Tapi apa-apaan ini? Bahkan di siang bolong seperti ini pun aku mendapat gangguan. Dan sesaat setelahnya, aku menceritakan perihal kenapa aku tadi celingukan di kebun belakang. Sedikit merinding saat menceritakan kepada Rian detail dari ceritanya, karena aku kembali terbayang wajah bapak tua mengerikan yang ada di jendela pada malam itu. Tapi Indra, gue kok nggak asing ya sama bapak itu, ujar Rian saat keadaan kami mulai tenang. Tapi lu yakin dia orang yang sama kayak yang gue ceritain? Tanyaku penuh selidik. Iya, makanya nggak asing juga, gue kira kenalan lu. Aduh, masa iya kontrakan gue jadi serem begini? Jawab Rian. Ya udahlah, biarin aja. Oh ya, gue entar malam mau nganterin Aji ke kilo 42. Ujarku sambil meninggalkan Rian ke kamar mandi. Mau bikin ulah apa lagi kalian? Gak tahu. Gue cuma disuruh nemenin. Jawabku dengan setengah berteriak karena pintu kamar mandi sudah kututup. Bodohnya aku tak menyadarinya sedari tadi dan baru terbesit saat Rian berkata seperti itu. Jika pergi dengan Aji malam ini pasti ada sesuatu hal yang aneh yang akan kami lakukan. Tapi bagaimanapun juga aku sudah terlanjur mengiyakan ajakannya dan mudah-mudahan bukan sesuatu yang seperti aku perkirakan. Mungkin aku bisa sedikit melihatnya, tapi tidak, karena aku hanya manusia biasa dan aku telah bersumpah untuk itu. Tanpa terasa malam sudah menjelang dan azan Isya sudah berakhir hampir 30 menit yang lalu saat aku melangkahkan kaki untuk menuju ke rumah Pak Dion dan meminta maaf padanya atas apa yang telah aku lakukan padanya di malam itu. Sedikit ada rasa penasaran sebenarnya apa yang terjadi selama aku tidak sadarkan diri saat itu. Dan mungkin Pak Dion mau menceritakannya. Dek. Langkahku tiba-tiba terhenti saat aku melihat ke depan. Karena di depanku dan tepat berada di tengah jalan, kini berdiri sesosok laki-laki tua tanpa pakaian dengan celana hitam. Dan dari jarak ini aku bisa mengenalnya. Dia adalah laki-laki tua yang malam itu membuatku tidak sadarkan diri dengan wajah mengerikannya di jendela rumah Rian. Jangankan lari, bahkan menggerakkan bibir untuk berteriak minta tolong, tubuhku ini tidak sanggup. Tapi aku menyadari satu hal. Ini bukan efek dari ketakutan, karena jika ketakutan setidaknya aku bisa bergerak dan lari dari sini dengan secepat-cepatnya. Apa ini? Kenapa dia sengaja menahanku di sini? Apa yang akan dia lakukan dan siapa sebenarnya dia? Langkah yang pelan tapi dengan pasti semakin mendekat ke arahku. Di satu sisi aku bersyukur mengetahui jika kaki kakek ini menapak ke tanah. Tapi jika diingat, aku sekarang sedang berada di Pulau Kalimantan. Pulau dengan segala bantahan mengenai mitos yang beredar di tengah khalayak luas. Jika selama ini aku dan yang lainnya berpikiran jika hal yang tidak beres tidak menapak di tanah,
Tapi di sini aku tidak satu atau dua kali bertemu dengan mereka semua menginjak dan bahkan beberapa kali ada yang sampai menghentakkan tanah. Dengan dirundung ketakutan, aku memejamkan mataku rapat-rapat, berharap segala yang ada di depanku saat ini menghilang seiring segala zikir dan ayat-ayat yang kubaca dalam hati. Saat sedang sangat khusyuk aku membaca-baca semua ayat yang kuhafal, tiba-tiba aku dikejutkan oleh sebuah tangan yang mencengkram pundak kananku dengan keras. Cukup keras hingga membuat cengkraman itu terasa hingga ke tulangku. "Ampun, Bah," ujarku pelan dengan nada gemetar. Tapi jangankan mendengarku, cengkraman itu malah terasa semakin keras dari sebelumnya. Perlahan aku mengumpulkan keberanian dan membuka mata. Perlahan mulai dari bawah dengan jelas aku dapat melihat sepasang kaki dengan kulit hitam legam yang penuh keriput. Orang bisa dilawan, ujarku dalam hati meyakinkan diriku sendiri. Setelah semua keberanianku terkumpul, walaupun dengan penuh keraguan, aku mendongakkan kepalaku dan sosok di depanku tiba-tiba menghilang menjadi angin pelan yang tertiup ke wajahku. Begitu pelan hingga aku bisa melihat dengan jelas proses perubahannya. Sebuah materi yang padat tiba-tiba menghilang menjadi udara dan membuatku tertegun bingung sebenarnya apa yang terjadi dan siapa dia. Klenting. Suara khas dari sebuah koin yang terjatuh membuyarkan semua lamunanku tepat sesaat setelah sosok itu menghilang. "Apalagi tuh?" ujarku pelan dengan sedikit panik. Tapi rasa penasaran membuatku untuk mencari asal suara sekitar tempatku terduduk saat ini. Hingga akhirnya aku menemukan sebuah benda yang bentuknya mirip sebuah kapas rem cakram yang telah sangat aus tepat di depanku. Kecil, tipis, dan tumpul. "Emang mirip kapas rem sih kalau sekilas," tanyaku dalam hati sambil mencoba menganalisa bentuknya. Bentuk tidak asing seperti senjata tradisional orang Sunda dulu, yang sebuah rencong yang sangat kecil yang berwarna kuning. Dek, pusaka, tapi mirip kapas rem kok, ujarku sambil berdiri dan kembali berjalan ke arah rumah Pak Dion. Tapi kenapa ngasih ke gua? Dan kalau ngasih ginian harus nakut-nakutin dulu. Tapi maaf, gua gak minat apapun fungsinya. Hal pertama saat aku bertemu dengan Pak Dion adalah meminta maaf atas perbuatanku saat malam itu. Dan beliau pun mewajarkan perbuatanku itu karena kesalahpahamanku atas perilaku Aji. Setelah itu beliau mengatakan jika orang yang ada di belakangku saat itu, yang dimaksud Pak Dion adalah Pak Aksa. Setelah bersalaman dengan Pak Sami, beliau pun melompat dan hilang di kegelapan langit malam. Terbang. Kok gua gak diajarin? Gerutuku saat mendengar penjelasan Pak Dion. Dia juga mengatakan jika bengkelku di sana sudah ditutup dan aku tidak perlu kembali ke sana. Pak Yudi akan mengurus semuanya, begitu juga dengan mengambilkan semua barang-barangku yang tertinggal di sana. Aku sangat bersyukur mendengar penjelasan Pak Dion, karena aku jadi tidak perlu kembali ke bangunan mengerikan itu. Dan juga kenapa Pak Aksa begitu terburu-buru meninggalkanku.
Padahal ada ratusan pertanyaan yang ingin kutanyakan padanya. Apa semuanya sudah selesai, Pak? Maksud saya semua yang terjadi malam itu. Tanyaku sambil menyeruput kopi yang disediakan Pak Dion. Ya, semuanya udah berakhir. Dua orang kejam itu udah diakhiri oleh tangan yang tepat. Jawab Pak Dion dengan menghisap rokok yang ada di sela-sela jarinya. Oh iya Pak, saya nemu ini. Ujarku dengan menyodorkan benda yang kutemukan tadi. Kamu dapat dari mana? Tanya Pak Dion. Akhirnya aku menceritakan kronologis bagaimana aku menemukannya. Dari mulai kemunculan si kakek itu hingga akhirnya menghilang di depanku dengan berubah menjadi benda yang mirip kapas rem itu. Pak Dion pun mendengarkannya dengan seksama sambil sesekali menganggukkan kepala dan matanya tak lepas dari benda yang saat ini ada di ujung jarinya. Menurut kamu, gimana rasanya saat kamu megang ini? Tanya Pak Dion dengan nada serius. Hangat, bergetar, ujarku polos. Di tanah Jawa ini dipanggil gundrik, tapi ini berasal dari tanah Sunda. Ini kujang, Dra. Ujar Pak Dion sambil mengayunkannya, dan tiba-tiba benda itu pun berubah menjadi sebuah kujang dengan lengkungan yang sangat khas di tangannya. Berubah, Pak? Tanyaku bingung. Kamu pernah dengar tentang kujang kembar? Tanya Pak Dion. Aku hanya menggelengkan kepala karena memang aku tidak mengetahui apa-apa, walaupun aku pernah mendengar salah satu tokoh di sinetron Raden Kian Santang mengucapkannya. Apakah benda yang dibicarakan di sinetron itu dan benda yang dipegang oleh Pak Dion ini adalah benda yang sama? Kamu beruntung nemu ini, atau ini dikasih ke kamu. Banyak kolektor yang nyari. Ujar Pak Dion sambil mengembalikan benda itu padaku. Dan seketika bentuknya kembali mengecil bagaikan kapas rem. Oh iya, saya ingat, senjatanya Prabu Siliwangi kah? Ujarku sedikit bersemangat. Bukan, benda itu udah moksa ngikutin majikannya. Dan setahu saya, beliau enggak nurunin senjata itu ke anak cucunya. Jawab Pak Dion dengan mengerenyitkan dahi. Terus kok bisa kemari? Saya juga kayaknya sama sekali nggak ada darah Sunda. Jawabku datar. Nggak tahu kalau cerita gimana nyampe kesininya. Tapi ini cuma diserupakan dan dikasih isian dengan fungsi yang beda juga. Kalau punya Prabu Siliwangi yang asli bisa memanggil petir dan belah batu dengan gampang. Kalau yang ini cuma replikanya, tapi tetap ada isinya. Ujar Pak Dion. Enggak, saya enggak minat Pak. Bapak aja yang pegang. Jawabku sambil menyodorkannya kembali. Tapi kamu bisa kaya terus anteng jodoh Londra. Ujar Pak Dion dengan menahan tawa. Saya beneran enggak minat Pak. Jawabku sedikit tegas. Ya sudah, tapi kalau kamu butuh, kamu bisa ngambil kesini kapan aja. Jawab Pak Dion. Tak terasa sudah 1 jam kami berdua mengobrol kesana kemari. Di balik tampang garang dan tubuh yang kekar itu, ternyata banyak sifat humor yang dimilikinya. Jika orang yang tidak mengenalnya pasti akan ciut nyalinya saat berhadapan dengan Pak Dion. Tapi jika sudah mengenalnya dengan dekat, maka Pak Dion adalah pribadi yang sangat ramah.
Sebuah sepeda motor berhenti di depan rumah Pak Dion. Yang ku kenali adalah sepeda motor milik Aji. Masih terasa sangat lucu begitu dengan apa yang sudah kami semua alami malam itu. Rasanya sangat tidak perlu bagi kami untuk menggunakan kendaraan jika ingin pergi kemanapun. Tapi ya beginilah, memang seharusnya manusia menjalani hidupnya secara manusiawi. Kalian udah baikan kan masalah perempuan? Jangan sampai kalian bertengkar di rumahku, ujar Pak Dion saat melihat Aji turun dari motornya. Lah, salah paham sih Pak, jawabku menahan malu. Jangan cerita ke Aji tentang benda itu Pak, ujarku berbisik. Hah, kenapa? Ujar Pak Dion penasaran. Jangan, nanti panjang urusannya sama dia sih, jawabku. Setelahnya Aji menceritakan perihal keberangkatan kami berdua ke Kilo 42 untuk membantu temannya. Tak terlalu rinci apa yang dijelaskan oleh Aji, dan dia hanya mengatakan jika temannya itu sedang membutuhkan bantuan. Tapi yang aku bingung disampaikan dari perkataan dan jawaban yang disampaikan oleh Pak Dion, sepertinya dia sangat mengerti dengan keadaan yang sedang terjadi di sana. Bagus, kamu bawa Andra, kamu bakal butuh, ujar Pak Dion membisikiku. Enggak Pak, ujarku dengan menggenggamkan tanganku erat-erat hingga ada setitik cahaya merah di ujung jariku. Apapun itu, asal bantu orang lain, saya insya Allah bisa, lanjutku. Tapi yang akan kamu hadapi ini bukan manusia, jawab Pak Dion datar. Maksud Bapak? Tanyaku bingung. Apa memang yang harus dibawa sama Indra Pak? Potong Aji dengan penasaran. Enggak, ya udah kalian jalan sana, keburu tengah malam sampai di sana, jawab Pak Dion dengan menahan tawanya hingga membuat wajah Aji semakin penasaran. Jelasin dulu ke aku Ji, ujarku lesu. Di jalan aja, nanti keburu malam, yuk, jawab Aji dengan bangkit dari duduknya. Dengan sedikit gontai dan ragu, aku mengikuti langkah Aji ke motornya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang akan kami hadapi nanti, atau lebih tepatnya apa yang akan terjadi padaku nanti. Langit malam dengan bintang-bintangnya menemani perjalananku dan Aji malam ini. Jalan poros yang kuingat pernah aku lewati dengan rian berisi sejuta kengerian dan segala misteri yang tak akan bisa kujelaskan dengan akal sehat. Tapi peduli setan lah, apa yang kualami selama ini pun tak akan bisa kujelaskan dengan logika dan akal sehat. Aku saat ini hanya harus menikmati perjalanan ini dan sesegera mungkin menyelesaikan masalah yang sedang kami tuju, kemudian kembali ke Bontang dengan selamat tentunya. Langit malam cukup gelap dengan bayangan merah dari flyer pertambangan gas di kota ini. Sedikit ragu memang, apa tujuan utama Aji mengajakku? Apa Aji masih kesal dengan apa yang telah kuperbuat padanya malam itu? Atau jangan-jangan dia berniat untuk mencelakaiku? Enggak mungkin, ujarku dalam hati untuk menenangkan diri. Tapi dari rumah hingga kami memasuki jalan utama kota Bontang ini, Aji sama sekali tidak berujar apapun. Dan ya, kami hanya saling diam satu sama lainnya. Entahlah, aku bingung apa yang harus kubicarakan pada Aji. Mungkin dia juga berpikiran yang sama dalam diamnya. Hingga tak lama kemudian, Aji menepikan kendaraannya dan mulai meraba-raba sakunya dengan cukup panik.
Dra, HP ku ketinggalan. Kita ambil dulu ya, ujar Aji. Tanpa menunggu jawabanku, dia langsung memutar balik arah motor, menyeberang, kemudian menuju ke kediamannya. Ji, nanti langsung lewat poros Sangatta aja, ujarku pada Aji yang sedang serius mengendarai motor kesayangannya itu. Oke, jawabnya singkat. Tak butuh waktu lama untuk sampai di kediamannya Aji. Dengan keadaan jalan yang cukup lengang dan relatif lurus, walaupun sedikit menanjak dan menurun, membuat perjalanan terasa sangat cepat. Tapi jika dilalui dengan berjalan kaki, pastinya akan membuat betis berotot jika mengingat jaraknya. Bentar Ndra, ujar Aji sambil meninggalkanku masuk ke dalam rumah. Yoi, jawabku acuh. Ter. Sebuah getaran hebat tiba-tiba terjadi di saku celanaku. Tidak membuatku terkejut karena aku tahu jika sumber getaran itu adalah SMS yang diterima dari handphone yang kuletakkan di kantong sebelah kiri celanaku. Saat melihatnya, aku baru tersadar betapa bodohnya aku. Aku hanya mengenakan celana pendek kolor dan akan melakukan perjalanan sejauh 42 km dan bisa dikatakan masuk ke dalam hutan. Meminjam pada Aji sepertinya pilihan yang tepat agar kami tidak kembali memutar arah. Tapi ada hal yang lebih membuatku terkejut daripada melihat keadaan kaki yang terbuka dan akan menjadi sasaran empuk nyamuk malam ini. Sebuah pesan singkat dari nomor yang ku kenal dan sudah lama sekali kami tidak saling berbagi kabar. Tunggul, ujarku sambil tersenyum sendiri saat membacanya. Hei, apa kabar Nyuk? Tanpa menunggu waktu lama aku kemudian menekan sebuah gambar gagang telepon yang berwarna hijau. Dan ya, yang terjadi selanjutnya adalah suara dengung yang menandakan aku harus menunggu agar Tunggul mengangkat teleponku. Apa kabar Nyong? Ujarku saat Tunggul mengangkat telepon. Woi, salam dulu kek. Apa kek? Langsung nyerocos ngatain orang. Kagak berubah lu. Baik gue. Lu gimana? Jawab Tunggul sedikit emosi. Bodoh amat. Baik juga gue. Lu tinggal di mana sekarang? Ujarku sambil tak henti menahan tawa. Kalimantan gue Ndra. Lu masih di Bekasi kah? Jawab Tunggul yang sontak langsung membuatku terkejut. Kalimantan? Di mananya? Tanyaku penasaran. Di Kalimantan Timur, Marangkayu. Jawab Tunggul seperti tanpa dosa. Kok gue belum pernah dengar ya ada nama daerah Marangkayu? Gumamku pelan. Ji, kamu tahu Marangkayu? Ujarku setengah berteriak pada Aji yang sudah keluar dari rumahnya. Masih sejalur sama yang mau kita datengin kok Ndra. Ke arah Samarindanya lagi. Tapi kenapa emang? Lo di dekat Bontang Nyong? Tanyaku antusias. Iya, kok lo tahu? Tanya Tunggul dengan nada penasaran. Gue di Bontang nyet. Tapi malam ini gue mau ke kilo 42. Besoklah gue temuin lo kalau urusan gue udah kelar. Jawabku. Kilo 42 poros Samarinda Bontang? Tanya Tunggul guna memastikan ucapanku. Iya, jawabku singkat. Ya udah, lu SMS selamatnya. Gue kesana juga sekarang. Gue tahu urusan lu pasti urusan yang kagak beres. Ujar Tunggul. Seriusan? Ya udah gue SMS habis ini.
jawabku, dan kemudian aku menutup telepon karena Aji sudah bersiap di atas kendaraannya. Setelah aku menanyakan alamat yang akan kami tuju pada Aji dan mengirimkannya pada Tunggul, aku tak langsung menaiki sepeda motor Aji. "Ji, ada yang mau ku omongin sebenarnya," ujarku pada Aji. "Apa maksudmu?" tanya Aji dengan wajah serius. "Pinjem celanamu," ujarku sambil menunjuk bagian bawah tubuhku. "Gak bilang dari tadi, aduh," ujar Aji emosi dan kembali turun dari kendaraannya. Ya, pilihanku untuk meminjam celana Aji sepertinya keputusan yang sangat tepat. Walaupun sedikit singset, tapi sangat bisa melindungi tubuh bagian bawahku dari angin malam yang sangat menusuk tulang. Dan juga tak lupa saat di kediaman Aji tadi, aku juga sudah memasang handset di telingaku. Aku membiarkan Aji dalam keseriusannya dalam mengendari sepeda motornya. Dan aku, MP3 dangdut sepertinya menjadi pilihan utamaku saat ini untuk mengalihkan perhatianku dari kegelapan jalan poros yang sangat mengerikan di saat malam seperti ini. "Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang, lihat jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, jaran goyang. Sayang janganlah kau waton serem, hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asem, semar mesem, semar mesem. Jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya, tanpa anjuran dokter, tanpa harus muter-muter, cukup siji solusinya, pergi ke mbah dukun saja langsung sambat, 'Mbah, saya putus cinta, kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, semar mesem namanya, jaran goyang jodohnya, can rodok dagel sarate, penting dilakoni wae dan dicoba, mesti hasil terbukti haseyati gejrot, dam duri dam aku padamu, I love you, I can't stop loving you, oh darling, jalan goyang menunggumu." Sekitar 40 menit kemudian, kami tiba di tempat yang dimaksud oleh Aji. Sebuah perkampungan dengan rumah yang sangat jarang, dan kami berhenti di salah satu rumah yang cukup besar, tapi dengan penerangan yang seadanya. Padahal jam baru menunjukkan pukul 9 malam, tapi suasana di sini benar-benar sepi dan terasa seperti sudah tengah malam. "Tak, tak, tak, Jo," ujar Aji sambil mengetuk pintu rumah besar itu. Entah berapa lama kami sudah mengetuk dan memanggil, tapi sama sekali tidak mendapat jawaban. Ingin bertanya pada tetangga pun sepertinya bukan pilihan yang tepat, karena jarak yang cukup jauh dan tingkat kesepian yang sudah diambang batas normal ini, hingga akhirnya kami berdua memutuskan untuk duduk di teras rumah karena Aji sempat mengatakan jika kemungkinan penghuni rumah ini sedang pergi keluar. "Emang masalah apa sih, Ji?" tanyaku sambil menyalakan sebatang rokok. "Bukan sama Parjonya, tapi sama istrinya," jawab Aji. "Maksudmu?" tanyaku penasaran. "Istrinya lagi hamil, dia digangguin Dra, karena kamu orang Jawa, jadi aku ngajak kamu," jawab Aji santai. "Hubungannya apa? Perempuan hamil digangguin sama Jawa?" tanyaku emosi. "Jelas ada lah, soalnya malam-malam tertentu dia nyanyi," ujar Aji yang sontak membuatku semakin terbakar emosi. "Lah, sekarang malah ketambahan nyanyi," jawabku sambil berdiri menghadap Aji yang tetap duduk di tempatnya.
Iya, malam-malam tertentu istrinya nyanyi Lingster Wengi dan dia dalam keadaan gak sadar. Kamu gak asing kan sama lagu itu? Nah, si Parjo ini minta bantuanku karena dia sering ditampakin sosok putih katanya. Jawab Aji panjang lebar. Dek, Lingster Wengi Ji? Serius? Ujarku yang mulai menyadari apa yang akan kami hadapi selanjutnya. Tak beberapa lama kemudian, perhatian kami teralihkan oleh sebuah motor yang berhenti di dekat motor Aji. Sesosok tubuh yang tampak sangat tidak asing bagiku walaupun dia mengenakan helm. Tunggul? Ujarku pelan sambil melambaikan tangan. Temanmu yang tadi nelpon Kandra? Tanya Aji. Aku hanya mengangguk sambil memanggil Tunggul agar menghampiri kami. Setelah ia turun dan melepaskan helm, Tunggul melambaikan tangan ke arahku dan bruk. Tolong! Ah! Teriakku dengan sejadi-jadinya saat sebuah benda keras dan berat menimpa tepat kepalaku. Astagfirullah! Teriak Tunggul yang langsung berlari menghampiriku. Aji mengangkat benda yang menindihku itu dan menyingkirkannya. Terakhir setelah kulihat, ternyata pintu ulin nan kokoh yang terpasang di kosen rumah ini entah kenapa terlepas dan menimpaku. Tapi bagaimana bisa pintu seberat dan sekokoh ini tiba-tiba lepas dan menimpaku? Udah mulai, ujar Aji sambil menatap tajam ke dalam rumah yang gelap tanpa nyala lampu. Dek, maksudmu? Ujarku yang mendadak merinding mendengar ucapan Aji barusan. Kita terlambat, Dra. Aku salah. Mereka gak keluar. Mereka berada di dalam. Ujar Aji sambil mundur beberapa langkah. Tunggu dulu. Jika suami istri yang diceritakan Aji ada di dalam, lalu kenapa sama sekali tidak menjawab panggilan kami tadi? Padahal aku sempat menggedor dengan cukup keras. Atau jangan-jangan sudah terjadi sesuatu. Lu gak apa-apa, Nyong? Ujar Tunggul yang entah sejak kapan sudah ada di sampingku. Jidat lu gak apa-apa. Ngeliat lu langsung apes gue kampret. Jawabku emosi sambil memegangi kepalaku yang mulai terasa cenat-cenut. Apa perlu aku panggilkan warga, Ji? Ujarku pada Aji yang tetap menatap ke dalam kegelapan di dalam rumah itu. Jangan, jawab Aji, karena ini semua gak akan selesai dengan ngusir dia. Lanjutnya. Kalian ngomongin apa sih? Ujar Tunggul memandang ke arahku dan Aji secara bergantian karena bingung dengan apa yang kami bicarakan. Inikah teman yang tadi kamu telepon itu? Tanya Aji. Iya, kenalkan, temanku Tunggul. Ujarku memperkenalkan Tunggul pada Aji. Murid Pak Aksa juga. Kok ada di Kalimantan? Tanya Aji sambil menjabat tangan Tunggul. Kok tahu? Lu cerita, Ndra? Tanya Tunggul padaku dengan nada panik. Panjang ceritanya, ntar gue jelasin. Ujarku dengan memeluk Tunggul. Bertahun-tahun tak bertemu, wajahnya kini mulai tampak sangat dewasa dengan jenggot dan brewok tipis. Akhirnya Tunggul menjelaskan jika dia sekarang sudah hampir 2 tahun terakhir bekerja di Samarinda sebagai teknisi instalasi di perusahaan itu yang bergerak di bidang kelistrikan. Ya, baru kusadari ternyata dia sudah jauh lebih lama dariku berada di pulau ini. Setelah menjelaskan singkat apa yang akan kami hadapi padanya, Tunggul hanya mengangguk kecil dan tampak begitu antusias
Mendengar semua penjelasan Aji, diselingi pula dengan jawaban berbahasa yang hanya ia dan Aji yang mengerti. Sial, dia sudah menguasai bahasa pribumi dan aku belum. Kemana saja aku selama ini? Brak, dek. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang sangat keras dari dalam rumah dan mengagetkan kami bertiga. Dengan suara sekeras itu, aku bisa menyimpulkan jika yang barusan jatuh adalah lemari atau benda lain yang tidak lebih kecil dari itu. Kesunyian yang tercipta di antara kami bertiga membuat suasana di sekitarku berubah dari hangat bertemu teman lama menjadi dingin dan mencekam. "It's so time," ujar Tunggul memecah kesunyian dengan senyuman yang nampak sangat menyebalkan. "Soten dasmu, bukan mainan," gerutuku emosi. "Ayo," ujar Aji sembari melangkah ke dalam rumah gelap yang ada di hadapan kami. Entah kenapa tiba-tiba saja keraguan menghampiriku. Belum sempat aku melangkahkan kaki, rasa merinding dengan seketika langsung membuyarkan segala keyakinan. Tidak, aku pasti tidak salah. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Bahkan aku bisa merasakan hembus nafasnya. Tapi apakah benar seseorang? "Dra, kenapa ujar Tunggul yang tiba-tiba tertahan saat menengok ke arahku. Benar saja, dari raut wajahnya aku menangkap ketakutan, bahkan kepanikan. Bahkan hingga dia tak mampu lagi berbicara dan hanya melihat dengan tatapan kosong ke arahku. Aku menggelengkan kepalaku agar Tunggul diam dan benar-benar berharap dia tetap begitu dan tanpa melanjutkan kata-katanya. Suara nafas itu perlahan mendekat dan semakin mendekat ke tengkukku. Sial, kenapa harus aku yang pertama mendapat kesialan ini? Semua sarafku bagai terhenti dan tubuhku tak bisa digerakkan. Bahkan berteriak saja aku tak mampu. "Dra," ujar Aji saat menoleh ke arahku. Benar, berarti memang benar. Jika melihat ekspresi wajah Aji, ada sesuatu yang tidak beres sedang berdiri tepat di belakangku saat ini. Dan sekarang mereka berdua menatapku dengan tatapan yang sangat mengerikan. Krep. Oh tidak, dugaan terburukku ternyata benar. Sebuah tangan dengan kulit yang sangat pucat kini terkalung di bahu kiriku. Dengan secepat kilat, aku menutup mata dan mulai merapalkan doa-doa dan surat yang kuhafal dengan harapan tubuhku bisa bergerak dan mulai berlari dari tempatku berdiri saat ini. "Pergi." Suara bisikan wanita yang terdengar sangat parau terdengar dengan sangat jelas di telinga kiriku dan membuat semua yang kurapalkan menjadi berantakan hingga aku tak tahu apa yang sedang kubaca saat ini. Hingga akhirnya aku sedikit bisa menggerakkan kaki kiriku. Tanpa membuang kesempatan, aku langsung berlari menyongsong Aji dan Tunggul dengan secepat kilat masuk ke dalam rumah. Di tengah kegelapan aku terus berlari hingga akhirnya menabrak dinding dan bagaikan kecelakaan beruntun, Aji dan Tunggul ternyata juga menabrakku dari belakang, yang artinya ternyata mereka juga berlari mengikutiku. Pasti karena mereka juga panik, karena kecil kemungkinannya jika mereka berdua khawatir padaku. "Sakit bego," gerutuku pada mereka berdua sambil memegangi kepalaku yang semakin terasa cenut-cenut karena setelah pintu kini harus terjedot oleh dinding. "Gak sengaja, monyong," ujar suara Tunggul karena aku tidak bisa melihatnya di tengah kegelapan ini. Ceklik.
Aji menyalakan senter dari handphone komik-komiknya untuk mencari sekelar lampu. Tapi percuma, setelah mencari kemanapun di dinding yang ada di sekitar kami, tak menemukan ada saklar untuk menghidupkan lampu di ruangan ini. Tapi tunggu dulu. Dek. Guys, kita tadi masuk lewat mana? Kok tembok semua? Terus, jalan cuma ini, ke ruang tengah. Ujarku panik setelah menyinari sekitaran dengan lampu flash dari handphoneku. Sial, kita pulang Dra. Tahu gini, lu ke tempat gua aja tadi. Ujar Tunggul dengan nada bergetar. Kalian berdua berhenti ngerengek lah. Jangan cuma ngeluh aja. Gumam Aji sambil mengarahkan cahaya senternya ke sana kemari. Apa? Aku gak salah denger kah? Ngerengek katamu, ujarku emosi. Iya, sekarang kita pikirin gimana caranya kita nolongin Parjo, jawab Aji ketus. Denger ya nak, minta tolong ke kamu atau dalam kasus ini kita udah salah dari awal. Kenapa? Karena kalau emang Parjo waras, dia pasti minta tolong sama yang paham. Ustadz kah? Kiai kah? Lah kalau aku, kamu ngelawan orang kayak gimana pun ilmunya, kita bisa adepin Ji. Gimana kita ngelawannya? Mau doa? Lah sholat aja masih belentang-belentong. Bukan kabur tapi geli iya, ujarku emosi sambil memegang kerah baju Aji. Lo yang belentang-belentong, gue enggak, gumam Tunggul pelan. Diem lo, ini kan yang lo mau, ini sotem yang lo pengen, ini kan yang kalian berdua sombongin tadi, tapi tetap aja lari pas ngeliat itu. Lo tahu tadi tuh demit bilang apa ke kuping gua? Pergi, dan sekarang selamat kita terjebak di sini, bentakku dengan nada keras. Terus ngapain lu malah lari masuk ke dalam? Aku jadi refleks ngikutin kamu, jawab Aji pelan. Diem lu, ujarku sambil melepaskan tanganku dari kerah bajunya. Jika dipikirkan memang benar apa yang dikatakan oleh Aji. Kenapa aku malah berlari masuk? Sial. Dengan kemarahan seperti barusan, maka akan hancur dengan seketika harga diriku jika mengakui kesalahan di depan mereka berdua. Tapi hal yang membuatku bingung adalah biasanya Aji sama sekali tidak takut pada penampakan apapun. Tapi sekarang aku melihatnya gemetaran ketakutan. Sabar dikit napas Sinyo. Yang penting sekarang kita bertiga dan gak sendirian, ujar Tunggul sambil berdiri dan kini mulai mengarahkan lampu flash handphonenya ke arah lorong yang mengarah ke ruang tengah. Tak ada pilihan lain, berbalik ke belakang pun yang ada hanya dinding dingin yang kosong tanpa pintu, dan sepertinya jalan satu-satunya untuk mencari jalan keluar adalah masuk ke dalam. Ada, ujar Aji tiba-tiba. Cepat. Aji akhirnya menemukan saklar lampu dan kini aku bisa dengan jelas melihat keadaan bagian dalam rumah ini. Ini bukan seperti rumah yang kami masuki tadi. Rumah ini sangat besar dan yang paling membingungkan adalah adanya tangga. Padahal saat kami di luar tadi, rumah ini nampak sederhana tanpa tingkat. Tapi yang ada di hadapanku saat ini adalah rumah yang sangat besar dengan segala perabotan mewahnya. Ini bukan rumah yang tadi, Ji. Bukan, Ji, ujarku dengan termangap-mangap. Gak tahu, Ndra, jawab Aji pelan. Tapi Ji, ayo pulang. Kamu kan bisa ngilang kayak Ida kan? Ayo pulang, ujarku dengan menahan panik karena sekujur tubuhku telah merinding hebat. Ida yang bisa, aku enggak, jawab Aji lesu.
Entah kenapa seketika suasana menjadi hening dan rasa merinding mulai menjalar di sekujur tubuhku. Perasaan yang sangat dingin, gelap, dan putus asa. Bro, apapun yang kalian omongin terserah, tapi dia udah ngeliatin kita dari tadi, ujar Tunggul dengan suara tertahan sambil melihat ke arah tangga.